diimami langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kita akan pantau di IKN di Ibu Kota Nusantara ada Iskandar Amir Dahlan. Iskandar, saat ini seperti apa proses yang berlangsung di IKN sebagai titik perdana ya, perdana IKN digunakan sebagai titik pemantauan hilal? Ya, baik Friska dan saudara, pengamatan hilal di Tower ASN 1 Ibu Kota Nusantara belum terlihat. Hasil pengamatan tim BMKG menggunakan teropong astronomi, hilal berada di minus 1,481 derajat atau di bawah ufuk. Diperkirakan konjungsi akan terjadi pada pukul 8 malam. Jika konjungsi terjadi setelah matahari terbenam, pengamatan hilal akan dilakukan pada 18 Februari atau besok. Sementara itu, BMKG juga memperkirakan bahwa Iskandar, saya minta tahan dulu sebentar, kami akan kembali ke Anda, tapi kita akan pantau bagaimana hasil pemantauan di Gresik, Jawa Timur berikut ini. Gresik, 17 Februari 2026, Ketua Tim Falakiyah Kabupaten Gresik, Muhyiddin ditandatangani. Kami sampaikan kepada pihak pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, hal permohonan sidang isbat hasil ru'yat hilal awal bulan Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, yang bertanda di bawah ini saya Muhammad Ali Faik MHI, jabatan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 39 Gresik. Selanjutnya disebut pemohon. Dengan ini saya melaporkan hasil ru'yat hilal awal bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 di Balai Ru'yat NU Bukit Condro Dipo, Desa Kembang, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, bahwa dalam kegiatan tersebut para peru'yat tidak berhasil melihat hilal awal bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Berdasarkan hal tersebut, saya mohon Majelis Hakim menetapkan atau mengisbatkan hasil ru'yat hilal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menetapkan atau mengisbatkan bahwa pemohon telah menerima laporan bahwa para peru'yat tidak berhasil melihat hilal awal bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemantauan hilal, tidak terlihat hilal di Gresik, Jawa Timur. Itu dari hasil ru'yatul hilal atau pemantauan hilal pada hari ini. Jadi sejauh ini di Makassar, Sulawesi Selatan, tadi hilal tidak terlihat. Begitu pula di Gresik, Jawa Timur. Dan bagaimana dengan di IKN? Saya kembali lagi ke Iskandar Amir Dahlan. Iskandar, silakan dilanjutkan lagi laporan Anda soal pantauan hilal di sana. Baik, Friska dan saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pantauan hilal yang dilakukan di Tower ASN 1 Ibu Kota Negara hingga saat ini belum terlihat. Hasil pengamatan tim BMKG menggunakan teropong astronomi, hilal masih berada di minus 1,481 derajat atau di bawah ufuk. Perkiraan konjungsi akan terjadi pada malam hari ini jam 8 WITA. Jika konjungsi terjadi setelah matahari terbenam, pengamatan hilal akan dilakukan pada 18 Februari atau besok. Besok diperkirakan ketinggian hilal sudah mencapai 8 derajat atau sudah terlihat di atas ufuk.
Demikian wawancara kami dengan pengamat satu meteorologi dan geofisika BMKG Balikpapan, Muhammad Al-Fatah Werdi Tabean. Untuk hari ini tanggal 17 itu karena ketinggian hilalnya masih di -1 ya Pak ya, di -1,481 derajat di lokasi kita di gedung ASN 1 itu ketinggiannya masih di bawah ufuk, jadi tidak mungkin terlihat walaupun cuacanya cerah juga tidak mungkin terlihat. Seperti itu. Jadi karena tidak masih terlihat bukan karena cuaca mendung ini berarti. bukan karena cuaca mendung, itu salah satu faktor juga. Cuman di sini kan ketinggian hilal kan masih minus kan, masih di bawah ufuk, jadi tidak akan terlihat. Cuman di sini karena konjungsinya itu di jam 8 malam nanti, Pak. Jam 8 malam konjungsi atau istimanya itu. Nah, kalau konjungsi terjadi setelah matahari terbenam, otomatis kan konjungsi kan jam 8 malam terjadi setelah matahari terbenam. Itu berarti pengamatan hilal akan dilaksanakan di tanggal 18 lagi nanti. Seperti besok hari. Besok akan melakukan pengamatan hilal lagi. Dan besok itu menurut data yang kami hitung itu ketinggian hilal sudah di 8, sekian derajat seperti itu. Besok sudah 18 plus berarti ya. Siap, sudah plus, sudah di atas ufuk. Karena masih di bawah ufuk di IKN, maka hilal ini kan akan dipantau besok 18 Februari. Iskandar, bisa dijelaskan bagaimana persiapan untuk pemantauan hilal esok hari? Untuk pantauan hilal esok hari tidak jauh berbeda dengan hari ini, di mana tim BMKG nantinya akan menggunakan teropong astronomi untuk memastikan hilal sudah terlihat atau sudah di atas ufuk, sehingga bisa dipastikan untuk masuknya bulan Ramadan. Priska. Baik, terima kasih Iskandar sudah melaporkan dari IKN, yang IKN pada tahun ini pertama kalinya dilakukan pemantauan hilal di sana. Tadi dari laporan Iskandar Amir Dahlan, jurnalis Kompas TV, bahwa hingga saat ini masih di bawah ufuk sehingga pemantauan hilal akan dilakukan esok hari. Breaking News Kompas TV untuk pemantauan penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih akan kami hadirkan usai jeda. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Setiap doa ini didengar gak sih? Ini derita rutinitas Ramadan. Bapak ini amanah apa enggak ya? Data digital rawan bocor bikin ragu. Apa benar ada tempat yang lebih aman dari lipatan buku ini? Kadang rasa ragu memang lebih keras dari doa kita sendiri. Rezeki bukan hanya tentang berapa yang datang, tapi seberapa aman kita menjaganya. Ayo nabung di bank, Kuaman ada LPS. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Formula jahe merah terbaru, bantu redakan masuk angin. Generasi nggak takut angin. Bejo bisa dikonsumsi saat berpuasa asal sudah berbuka. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu.
Pantauan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 masih kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Dan saya masih bersama dengan Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU yang juga anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, Muhammad Ma'rufin Sudipyo. Mas Ma'ruf, tadi kan kita lihat ya yang sudah ada hasilnya itu di Gresik, lalu di Makassar, juga di IKN. Itu tidak terlihat hilal sampai saat ini. Bagaimana kita masih menunggu? Karena kan untuk Bandung juga masih berlangsung ya, masih 18/17 akan dimulai, lalu di Aceh. Kalau kita lihat tahun ke tahun, bagaimana kita memang harus menunggu seluruh daerah sampai daerah paling barat di Indonesia? Oke, kalau dalam prakteknya itu kalau memang ketinggiannya bagus atau posisinya bagus, kita tidak menunggu sampai ke Aceh. Jadi sepanjang ada 1 atau 2 laporan sudah masuk ke sidang isbat, itu kita terima. Tapi karena misalnya tidak ada laporan sama sekali yang masuk, maka kemudian kami tim di belakang itu kemudian menyiapkan sebuah skenario atau sebuah proses di mana kita harus menunggu sampai ke Aceh. Karena tidak ada bagian wilayah Indonesia yang tidak disertakan. Prinsipnya begitu. Dan ini kan kita harus memahami juga bahwa kita membuat sistem seperti ini karena kita berada di keluasan wilayah yang cukup besar. Kita bandingkan saja misalnya Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Itu kita mungkin bisa memasukkan Arab Saudi, Oman, Iran itu dalam satu wilayah Indonesia yang sama. Dan ini yang membuat kita memiliki kekhasan tersebut. Nah, kaitannya kemudian dengan Aceh ini menjadi penentu karena kalau kita kemudian lihat pada tahun kemarin itu ada satu kondisi di mana posisi yang enak atau posisi yang bagus itu hanya di Aceh, bukan di tempat yang lain. Itu terjadi pada ketika awal Ramadan tahun kemarin dan juga kemudian udah awal Dzulhijjah tahun kemarin juga. Nah, khusus untuk yang tahun ini memang semua tempat itu tidak ada yang secara spesifik itu lebih bagus dari yang lain, itu tidak, karena kita mengalami kondisi di mana istimewa atau konjungsi bulan dan matahari itu terjadi, terus kemudian ketika matahari terbenam itu bulannya sudah terbenam lebih dulu, antara 3 atau 4 menit sebelumnya itu sudah terbenam lebih dulu. Nah, cuma persoalannya karena kita sedang menyelenggarakan sidang isbat, dalam sidang isbat ini kita membutuhkan data dari pemantauan di lapangan. Itu ada produk hukumnya di sana. Jadi ada data pemantauan di lapangan yang berfungsi sebagai penyeimbang atau paralel dengan data hasil perhitungan. Itu yang kemudian nanti akan ketemu di meja sidang yang kemudian menjadi bahan keputusan. Inilah kenapa kita kemudian menyelenggarakan Ruqyatul Hilal. Saya ingat betul sekali yang disampaikan Mas Ma'ruf. Tahun kemarin kita melihatnya di Aceh ya. Makanya kita menunggu sampai akhir dan sidang isbat pun cukup panjang waktu itu ya. Kita juga tampaknya begitu tahun ini masih harus menunggu sampai nanti di Aceh seperti apa pantauannya dan akan disidangkan di Kementerian Agama yang saat ini digelar di Jakarta. Nah, yang menarik juga kita sekarang ada kriteria Mabims. Nah, bagaimana kriteria Mabims ini? Apakah mengubah cara? Ini kan jadi pertanyaan juga, apakah mengubah cara untuk menentukan hilal ataukah tidak? Nah, apa saja pentingnya kriteria Mabims ini? Pada prinsipnya sama ya. Jadi kita menggunakan kriteria Mabims yang sekarang atau kemudian kriteria yang lama itu cara-cara untuk penentuan awal bulan itu masih tetap sama. Nah, cuma perbedaannya kalau bagi kami yang melaksanakan ruqyah di lapangan, penggunaan kriteria Mabims ini lebih sebagai bersifat alat pandu. Sebagai garis pandu supaya kita ketika melaksanakan ruqyat itu ketika kemudian ada laporan keterlihatan atau laporan kesaksian, ini kemudian bisa dicocokkan atau bisa dibandingkan dengan barrier-nya. Ini ibarat barrier. Jadi kalau lebih besar dari barrier berarti ini kesaksiannya rasional, meskipun kemudian kembali tergantung kepada subjektivitas setiap saksi. Tapi kalau kemudian ada laporan dia itu di bawah barrier, di bawah batas, nah ini kan kita akan bertanya, ini ada apa begitu ya? Nah, apakah ada gangguan di alat atau gangguan di sistem optiknya atau kemudian malah mungkin pengamatnya sendiri keliru mengamati sesuatu. Nah, itu yang kemudian akan kita pertanyakan, dan ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul nanti kemudian akan menjadi bahan argumen di sidang isbat. Kita akan bahas soal kriteria Mabims, juga negara-negara yang punya kriteria yang sama. Masih di Breaking News Kompas TV, kita akan sama-sama mengikuti terlebih dahulu mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.